Siapa role model kita dalam berinvestasi saham? Mungkin banyak yang bilang Warren Buffett. Nah, ngomongin mengenai Warren Buffett, strategi investasinya apa? Strategi investasi adalah membeli perusahaan yang bagus, di harga yang bagus, dan disimpan jangka panjang. Kurang lebih seperti itu. Tapi, kenapa kita invest saham malah boncos? Harganya turun terus, nggak naik-naik. Kita average down, nggak naik-naik. Kita cut loss, juga nggak naik-naik. Di video kali ini kita akan bahas mengenai investasi saham yang salah. Bersama saya, Rio Rizaldi. Thank you teman-teman yang sudah subscribe channel ini. Untuk yang belum, buruan subscribe karena kita selalu memberikan video-video edukasi bermanfaat setiap minggunya. Satu video, berjuta manfaat. Nah, teman-teman, role model mengatakan, mengajarkan, atau kita mempelajari dari dia bahwa investasi jangka panjang itu di perusahaan yang bagus itu tentu akan memberikan hasil yang berlipat-lipat. Tapi kenapa porto kita turun terus? Saham yang kita invest, harganya turun terus. Kita average down terus-menerus. Berujung-ujung apa? Cut loss di sana. Udah cut loss, ya masih aja turun terus. Syukur cut loss, tapi kenapa nggak cut loss di awal? Nah, di sini kita akan bahas mengenai 5 kesalahan dalam investasi saham. Pertama, teman-teman, salah pilih perusahaan. Perusahaannya kita kira bagus, bukan beneran bagus, tapi karena kita mendengar bagus dan dengar bagusnya dari orang lain. Orang lain bilang bagus, orang lain bilang murah, orang lain bilang dia bakal gini, bakal gitu. Tapi kita nggak turun ke lapangan untuk benar-benar mengetahui ini perusahaan bagus atau nggak di sana. Karena apa? Karena orang lain tersebut bisa jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan di sana. Atau dia ngomong bagus karena punya agenda yang lain. Yaitu apa? Tukang sate akan selalu bilang satenya paling enak. Biar apa? Biar bisa jualan sate lebih banyak. Masuk akal di sini? Itu dia. Yang pertama adalah salah pilih perusahaan. Kadang kita memilih perusahaan-perusahaan yang eksotik, yang ceritanya, yang gebrakannya dan lain segala macam yang wah di mata kita. Tapi kadang perusahaan yang layak investasi itu adalah perusahaan yang lebih mature dan lebih low profile di sana. Nggak terlalu banyak orang ngomongin. Kenapa? Bosen. Tapi dengan kebosanan orang karena ceritanya gitu-gitu aja, tapi dia ternyata tumbuh dari waktu ke waktu. Nah, hati-hati dengan apa? Salah pilih perusahaan. Jangan hanya sekedar pilih perusahaan karena kata orang A, kata orang B, karena bisa jadi mereka tidak tahu mereka ngomongin apa, dalam untuk durasi berapa lama, atau mereka punya agenda tertentu. Yang kedua, Anda membeli kemahalan. Kemahalan dalam arti apa? Bisa jadi ini perusahaan growth company, bahwa apa? Masa depannya memang cerah, tapi sudah kemahalan. Labanya setiap tahun naik 20%. It's good. Gitu. Tapi harga sahamnya sudah naik 200%. It's not good di sana. Jadi oke untuk Anda membeli di awal-awal, tapi tidak oke untuk Anda membeli di akhir-akhir karena sudah kemahalan. Dan kalau bicara mengenai kemahalan, pada akhirnya harga akan terkoreksi ke harga wajarnya. Nah, jadi di sini bicara mahal atau tidak mahal ini tergantung dari Anda beli di harga berapa. Jadi kalau Anda beli di harga awal-awal, Anda bisa invest untuk jangka panjang. Tapi kalau Anda beli udah di akhir-akhir, Anda tidak boleh invest untuk jangka panjang. Tapi Anda udah invest di awal pun di harga murah, sebelum harganya multi-bagger, Anda juga harus ngitung-ngitung. Ketika fundamental, ketika laba bersih yang tumbuh tiap tahun bisa mampu 20%-an tersebut, dalam jangka waktu berapa lama, dia akan match dengan harga yang sudah naik tinggi. Nah, kalau ternyata match itu dalam butuh waktu 10 tahun atau butuh waktu 15 tahun, Anda bisa berpikir untuk investasi Anda likuidasi sebagian untuk merealisasikan keuntungannya, mencari opportunity yang lain. Istilahnya adalah portfolio rebalancing di sana. Oke, jadi momen membeli juga penting dalam investasi. Yang ketiga apa? Yang ketiga adalah durasi Anda terlalu pendek. Anda mau invest, tapi Anda maunya nunggu sebulan doang. Sebulan itu bukan invest. Kalau Anda beli saham, sebulan naik Anda jual, itu bukan invest, tapi itu adalah trading, teman-teman. Anda beli saham untuk invest, tapi maunya tidak lebih dari 1 tahun. Itu bukan invest, itu adalah
long term trading, long term position trading, atau mungkin lebih ke trend following. Karena apa? Bisa jadi ketika kita membeli di tahun ini, di Januari sampai bulan Mei, bisa jadi harga sahamnya belum naik-naik. Tapi in a long run, setahun, 2 tahun, hingga 5 tahun ke depan, itu bisa jadi harga sekarang murah, nanti bisa jadi lebih tinggi. Jadi, kesalahan durasi, teman-teman. Anda menetapkan durasi yang terlalu pendek, yang ternyata tidak cocok untuk strategi investing. Tidak cocok untuk analisa fundamental buat investasi, tapi lebih cocok untuk technical, untuk short term atau medium term trading strategi. Itu nomor 3. Yang keempat apa? Anda membeli terlalu sedikit untuk saham investasi Anda. Apa gunanya? Misalnya, teman-teman punya budget membeli itu satu saham itu 10 juta. Karena memang daya beli di 10 juta per saham. 5 saham dalam portfolio, arti dana Anda 50 juta. Nah, 10 juta kalau naik multi-bagger jadi 20-30 juta akan terasa. Tapi masalahnya sekarang apa? Anda membelinya hanya 1 juta di sana. Kekecilan, mau naik berkali-kali lipat pun 1 juta itu jadi mungkin 5 juta dalam jangka panjang, nggak kerasa. Investasi jadi terasa sia-sia. Atau mungkin teman-teman punya kemampuan beli 1 miliar. Tapi ketika Anda membeli saham ini, Anda hanya nitip sendal 5 juta. Nggak ada rasanya untuk level ekonomi Anda. Nah, jadi teman-teman, tips dalam berinvestasi di saham jangka panjang adalah Anda harus mampu dan berani mengumpulkan saham tersebut senilai aset termahal Anda. Apa aset termahal Anda? Motor kah? Atau mobil kah? Atau rumah kah? Gitu kan? Nah, jadi investasi Anda akan kerasa kalau Anda bisa berinvestasi di perusahaan yang benar sebesar aset termahal Anda. Nggak usah termahal deh, mungkin kedua termahal. Kalau Anda punya rumah, ya udah mobil berapa? Bisa rumah 1 miliar, mobil berapa? 100 juta misalnya gitu ya. Anda harus punya nilai investasi senilai at least nomor 2 termahal Anda, yaitu mobil. Tapi target kejar ke nomor 1. Itu sana. Lakukan dengan apa? Dengan cicil beli. Ngomongin cicil beli, ini berhubungan dengan yang kelima. Yang kelima apa teman-teman? Mindset yang salah. Mindset yang salah dalam investasi adalah bahwa saya harus beli sekaligus, lalu disimpan selamanya. Tapi ternyata nggak gitu kejadiannya. Karena apa? Dalam praktek-prakteknya, investor kelas atas, mereka membeli itu nggak sekaligus, tapi mereka membeli mencicil. Dan bicara membeli mencicil, mereka membeli mencicil itu nggak cuma seminggu, nggak cuma sebulan gitu loh. Tapi bisa berbulan-bulan. Bahkan kalau uangnya banyak, bisa tahunan dia cicil beli. Ini mirip seperti apa yang saya jelaskan di video yang lain, yaitu perbandingan antara pergerakan harga saham versus developer property. Bahwa apa? Dalam melakukan proses akumulasi, itu bisa berjalan dalam waktu yang sangat lama. Nah, mindset yang salah ini yang kadang mengaburkan strategi dan action dari investasi jangka panjang tersebut. Jadi Anda akan berusaha untuk mencari timing yang tepat untuk membeli all in pada sebuah saham. Padahal dalam investasi jangka panjang, semua itu prinsipnya adalah maraton, teman-teman. Maraton dalam arti pelan-pelan diakumulasi, pelan-pelan harganya naik. Mindset yang salah ini juga yang membuat kita untuk pengen buru-buru. Buru-buru untuk beli, karena nanti dia akan naik buru-buru. Padahal kalau sesuatu naik terlalu buru-buru, biasanya underlying itu tidak begitu kuat. Nah, teman-teman, di video kali ini, dari 5 hal kesalahan dalam investasi saham, Anda pernah mengalami yang mana? Dan apa yang sudah Anda lakukan terhadap hal tersebut? Silakan tulis di kolom komen. Terima kasih.